Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 233. Sesekali, Din memandang wajah Azarin. Bukan untuk menuntut balasan, tetapi untuk meyakinkan dirinya bahwa wanita itu masih di sini, masih bersamanya. Setelah itu, dia meraih tangan Azarin, menggenggam erat dengan kedua tangannya. Hangat, tetap tanpa suara. Din lalu menyandarkan kepalanya di tangan Azarin yang dia genggam. Diam. Menunggu. Memberi ruang, tetapi tak pergi. Menjadi tempat berteduh, meski badai belum usai. Hampir bergulir beberapa menit tanpa sepatah kata pun. Hening yang menggantung di kamar terasa pekat, seakan dinding-dinding pun menahan napas, enggan mengganggu dua jiwa yang sedang berusaha berdamai dengan luka. Din duduk kaku di lantai, tangan hangatnya masih saling menggenggam. Tak ada ejaan kata maaf yang mengiba. Sebab Din tahu, saat ini permintaan maaf hanya akan menjadi garam di atas luka. Dan Din tahu, ini bukan waktunya menjahit dengan kata-kata. Ini waktunya bertahan di sisi orang yang sedang berusaha kuat meski hatinya retak. Perlahan, Azarin memiringkan tubuhnya, merebah pelan di atas ranjang, punggungnya menghadap Din. Tanpa suara, tanpa gestur lain selain isyarat bahwa dia ingin sendiri, tetapi tidak ingin ditinggalkan. Din yang menyadari hal itu segera berdiri. Dia meraih selimut, menyelimutkan tubuh istrinya dengan lembut, menghalau dingin yang tak hanya datang dari malam, tapi dari luka-luka yang tak tampak. Dia memilih duduk di tepi ranjang, lalu mengusap pelan kepala Azarin, jemarinya menyisir helai rambut dengan gerakan yang tenang, penuh kasih, dan bersabar. Hembusan napas panjang terdengar dari Azarin. Napas yang berusaha menyamarkan kesakitan. Hingga ketika akhirnya terdengar dengkuran halus, Din menunduk. Kepalanya masih menoleh ke arah wajah Azarin yang tertidur dengan mata sembab. Saat itu juga, air matanya jatuh. Tak lagi mampu dia tahan, pundaknya bergetar. Segera dia gigit bibirnya agar isak tangisnya tidak terdengar. Din memejamkan mata. Ingatan tentang pertengkaran mereka tadi menelusup tajam, memukul dadanya berkali-kali. Bayangan wajah Azarin yang terluka, suara tangis tertahannya, kalimat-kalimat yang tak seharusnya terucap, semuanya menyatu, menghantam hingga menyesakkan. Maaf. 13. Suara Din tercekat di kerongkongannya, seperti ada bongkahan batu yang menghalanginya. Din kembali membuang napas berat. Niatku cuma satu, ingin melindunginya dari apapun yang bisa menyakiti. Tapi justru karena niat itu, aku yang pertama kali membuat dia terluka. Suara Din begitu lirih sambil menatap wajah teduh Azarin. Aku terlalu sibuk menahan semua ketakutanku sendiri, sampai lupa kalau cara aku menjaganya malah membuat dia merasa tidak dimengerti, tidak dipercaya. Aku ingin jadi tameng, tapi malah jadi beban. Din benar-benar merutuki kebodohannya. Dia hampir kehilangan Azarin. Bukan karena takdir, tetapi karena ketakutannya sendiri, karena ketololan dan ketidakmampuannya mengelola emosi. Tanpa sadar, tubuh Din melorot dari tepi ranjang. Dia duduk bersandar di sisi ranjang, lututnya ditarik, menjadi tumpuan sikunya yang kini menekan matanya agar air mata tak mengalir lebih deras. Namun tangis itu tetap jatuh. Tanpa suara. Tanpa dramatisasi. Tangis yang lahir dari rasa bersalah seorang pria yang hampir menghancurkan perempuan yang paling ingin dia lindungi. Dengan suara parau yang nyaris tak terdengar, Din akhirnya berbisik sendiri, seolah hanya untuk dirinya. Maaf, sayang, aku cuma pengen jagain kamu. Tapi aku malah jadi orang pertama yang nyakitin kamu. Setelah tangisnya reda, Din menghela napas panjang. Tenggorokannya masih sesak, tetapi dia tahu dia tak bisa membiarkan dirinya terpuruk lebih lama. Dia bangkit perlahan, tubuhnya terasa berat,
tetapi langkahnya mantap menuju kamar mandi. Air wudhu yang membasahi wajah dan tubuhnya seolah menjadi penawar sementara atas luka yang dia rasakan sejuk, menenangkan, dan memberi ruang untuk bernapas kembali. Di atas sajadah, Din bersujud dalam diam. Hanya bisikan doa yang meluncur lirih dari bibirnya, memohon agar hatinya dan hati Azarin dikuatkan. Dia memohon agar tak lagi menjadi penyebab air mata perempuan yang dia cintai. Hampir 1 jam lamanya dia tenggelam dalam hening malam yang penuh doa dan penyesalan. Begitu selesai, Din duduk sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit untuk meraih ponselnya di atas nakas. Dia menekan satu nama di layar. Ibunya. Tak perlu waktu lama, panggilan langsung tersambung. "Assalamualaikum, Bu," ucap Din pelan, suaranya masih serak. "Waalaikumsalam, sayang, kamu belum tidur?" Suara Bu Mahira terdengar lembut, seperti biasa. "Belum, Bu. Aza lagi gak baik-baik aja. Boleh gak, besok Ibu ke Sukabumi? Bawa Alina juga." Din menahan napas sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, "Aza butuh Ibu." Di seberang, hening sesaat, tetapi kemudian suara ibunya terdengar hangat dan mantap. "Tentu saja, sayang. Ibu akan datang. Ibu juga bawa kejutan buat kamu." Din mengerutkan kening meski senyum tipis tersungging di wajahnya. "Kejutan apa, Bu?" tanyanya lirih. Namun suara tawa lembut ibunya mengalir pelan. "Kalau dibilang sekarang, bukan kejutan namanya, Nak." Din terkekeh kecil, meski lelah masih menggantung di matanya. "Iya, Bu. Datang cepat ya, besok." "Iya, sayang. Ibu berangkat pagi-pagi. Kamu istirahat, ya." Din menatap langit-langit kamar sejenak, lalu menutup telepon dengan perasaan sedikit lebih tenang. Akan ada pelukan ibu besok. Akan ada sedikit cahaya yang datang membawa hangat di tengah reruntuhan. 14. Perasaannya malam ini. Malam kian larut, namun kantuk masih enggan mampir di pelupuk mata Din. Meski ibunya tadi menyuruh untuk beristirahat, pikirannya belum tenang, ada sesuatu yang masih harus dia pastikan malam ini, demi Azarin. Tangannya kembali membuka layar ponsel, kali ini menekan satu nomor lain yang sudah sangat dikenalnya. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Din tetap menunggu dengan sabar, tak sekalipun berniat memutus panggilan. Hingga akhirnya, suara berat dan agak kesal terdengar dari seberang. "Dih, tumben kamu telepon, kemana saja?" decak orang tersebut. "Mana teleponnya malam-malam telepon gini? Ganggu banget tahu gak?" "Assalamualaikum, kawan." Decakan kembali terdengar, sebelum menjawab, "Waalaikumsalam, Din. Ada apa? To the point saja." Din tidak terpancing, karena tabiat sahabatnya itu memang sudah seperti itu. Dengan nada tenang, dia langsung mengutarakan maksud dan rencananya. Kalimat demi kalimat terlontar jelas, penuh perhitungan. Tak butuh waktu lama bagi orang di ujung sana untuk bereaksi. "Sumpah. Demi apa?" seru orang tersebut, terdengar kaget sekaligus antusias. Ya udah. Aku berangkat malam ini juga. Kirim alamatnya." balasnya tanpa ragu. Din menghela napas lega, senyum tipis mengembang di wajahnya. "Terima kasih, ya. Aku benar-benar butuh bantuan kamu banget malam ini." Namun, temannya masih tetap dengan selorohnya. "Ini gak gratis loh. Bayarannya juga mahal, soalnya ini eksklusif," godanya. Din hanya terkekeh kecil, suara tawanya lirih namun tulus. "Aku akan bayar mahal, berapapun yang kamu minta. Asal semuanya selesai seperti rencana." "Oke deh. Deal." Sambungan pun terputus.
Din menurunkan ponselnya perlahan, lalu menoleh ke arah ranjang. Matanya langsung tertuju pada Azarin yang masih tertidur pulas. Napas wanita itu tenang, wajahnya damai meski sisa kelelahan masih tampak. Tanpa suara, Din melangkah mendekat. Dia meletakkan ponsel di ujung ranjang, lalu ikut merebahkan diri di sisi Azarin. Kali ini, dia memilih berbaring menghadap istrinya. Tangan kanannya terlipat di bawah kepala menjadi bantal, sementara tangan kirinya perlahan mengusap rambut Azarin yang terurai di bantal. Usapan itu lembut, penuh kasih, seakan hendak membalut luka hati istrinya yang belum pulih. Din menundukkan wajahnya sedikit, lalu membisikkan kalimat lirih yang hanya bisa didengar olehnya seorang. Tidur yang nyenyak, ya, sayang. Besok kamu harus tersenyum bahagia. Aku pastikan itu. 15. Subuh menyelimuti langit Sukabumi dalam kabut tipis yang menggantung di udara. Dingin masih melekat di sela-sela jendela kamar, namun Din telah lebih dulu terjaga. Meski semalam dia tidur larut dan tubuhnya masih terasa lelah, ada yang jauh lebih penting dari rasa kantuk menunaikan kewajiban, dan mengobati luka batin istrinya, meski hanya sedikit. Dengan gerakan pelan, Din bangkit dari ranjang. Dia sempat menatap Azarin yang masih terlelap. Wajah istrinya terlihat lebih damai dari semalam. Din menunduk, membisikkan doa singkat dalam hati sebelum mendekat. Tangan Din menyentuh bahu Azarin dengan sangat hati-hati, seolah takut menambah retak di hati yang sudah pecah. Sayang, salat subuh dulu, yuk. Suara begitu Din lirih, dan penuh kehati-hatian. Azarin membuka mata perlahan. Tak ada kata, tak ada lirikan protes. Hanya keheningan dan seulas anggukan kecil sebagai jawaban. Dengan tenang, dia bangkit dari ranjang, berjalan menuju kamar mandi tanpa satu pun ucapan keluar dari bibirnya. Din menatap punggung istrinya yang menjauh dengaran perasaan yang sulit dijelaskan penuh sesal, rindu, dan tekad yang tak bisa diungkap hanya dengan kata. Saat Azarin kembali dengan mukena bersih dan wajah yang sudah dibasuh air wudhu, dia langsung menggelar sajadah tanpa memandang Din. Suara sajadah yang dibentangkan seperti menyayat keheningan di antara mereka. Din ikut bersiap. Hatinya berdesir saat melihat Azarin berdiri di belakangnya. Dia menjadi imam, seperti biasa. Namun kali ini, salat terasa berbeda. Setiap takbir, setiap gerakan terasa lebih berat, dan lebih dalam. Selepas doa dan zikir yang dipanjatkannya dengan sungguh-sungguh, Din mengembuskan napas panjang, seakan melepaskan beban yang menggelayut di dadanya sejak semalam. Suasana kamar masih sunyi, hanya ada suara burung-burung kecil di luar jendela yang mulai berkicau menyambut pagi. Dengan pelan, Din membalikkan badannya. Tatapannya langsung jatuh pada Azarin yang masih duduk diam di atas sajadahnya. Wanita itu tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunduk dengan jemari saling menggenggam di atas pangkuan. Din bergeser, lalu mengambil kedua tangan Azarin dengan hati-hati, membawanya ke atas pangkuannya. Dikecupnya jemari itu perlahan, hangat dan penuh kehati-hatian, seolah menyampaikan seluruh rasa sesalnya lewat sentuhan. Lihat aku sebentar saja, sayang, ucap Din lirih. Azarin masih menunduk, tetapi tidak menarik tangannya. Diamnya bukan penolakan, melainkan luka yang masih bernapas. Din menatap wajahnya yang teduh namun sembab. Dia menarik napas dalam, lalu mulai bicara, dengan suara rendah dan tenang, tanpa terburu-buru. Aku tahu, maaf saja tidak akan cukup untuk semua yang kamu rasakan. Kata maaf, ini mungkin sudah terlalu sering kamu dengar, dan kamu pasti lelah mendengarnya, apalagi kalau yang berubah cuma sebentar. Dia menundukkan wajah, sejajar dengan Azarin. Tapi aku tetap harus bilang, maaf, karena semalam kamu tidur dalam keadaan sedih.
Din mengusap punggung tangan Azarin lembut, lalu menggenggamnya lebih erat. 16. Aku yang salah. Aku terlalu takut, terlalu keras, dan akhirnya menyakiti kamu, padahal niatku cuma satu, melindungi kamu. Tapi caraku salah, dan kamu yang kena lukanya. Azarin mengatup bibir rapat, masih belum bersuara, tetapi matanya mulai memerah. Kalau untuk sedikit aja bikin kamu lega, kamu perlu marah, bentak, atau bahkan mukul aku, lakukan. Aku gak akan menghindar. Aku gak akan nyuruh kamu tenang. Din menunduk sedikit, suaranya makin pelan namun serius. Tapi kalau bukan itu obatnya, kalau yang kamu butuhin cuma didengerin, dipahami, atau cukup ditemani tanpa banyak tanya, aku juga akan tetap di sini. Tatapannya begitu dalam. Tak memaksa. Aku gak cari maafmu hari ini. Aku cuma pengen tahu, apa yang bisa sedikit sembuhin kamu. Supaya aku bisa belajar mencintai kamu, dengan cara yang gak bikin kamu terluka lagi. Dia mengecup punggung tangan Azarin sekali lagi. Sejenak, keheningan menyelimuti lagi. Azarin mengangkat kepalanya perlahan. Tatapan mereka bertemu. Mata Azarin masih menyimpan luka, tetapi sorot itu tak sekeras semalam. Mas. Suaranya terdengar lirih. Apa Mas sudah bosan sama aku? Apa, sudah ada perempuan lain di hatimu? Din tercekat, hendak bicara, namun Azarin buru-buru menyela, seakan takut mendengar jawabannya. Maaf, aku tahu aku belum bisa jadi istri yang sempurna. Aku belum bisa kasih kamu keturunan. Kalau kamu memang sudah capek, kalau memang ada perempuan lain, aku akan berusaha ikhlas. Detik itu juga, dada Din seperti diremas. Sorot mata Azarin yang pasrah, yang biasanya kuat, kini rapuh seperti kaca yang siap retak. Tanpa pikir panjang, Din menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Dia peluk erat-erat, seakan ingin menambal seluruh retakan itu dengan seluruh dirinya. Sayang, jangan. Suara Din serak, tertahan di tenggorokan, lalu pecah bersamaan dengan air matanya yang jatuh di pundak istrinya. Namun Azarin masih dengan pasrahnya berbisik, kalau kamu mau menikah lagi, boleh gak, aku saja yang pilihkan wanita itu. Yang baik, yang bisa bahagiain kamu, yang sayang Alina, dan bisa kasih kamu anak. Din sontak melepaskan pelukannya. Dia menatap Azarin dengan mata yang sudah merah basah, tak peduli pada gengsi, tak peduli pada luka batin yang barusan digoreskan oleh kalimat itu. Tidak. Desisnya tajam namun penuh rasa. Jangan pernah kamu ulangi kalimat itu lagi, sayang. Din mengusap wajah Azarin, menatap dalam, seakan ingin memastikan istrinya benar-benar mendengar setiap katanya. Aku gak pernah bosan. Dan gak akan pernah ada perempuan lain. Satu-satunya yang ada di hati aku cuma kamu. Dia menelan ludah, lalu berkata lagi dengan penuh keyakinan. Cabut kata-katamu tadi. Malaikat subuh sedang mencatat, dan aku gak mau kata-kata itu diijabah. Jangan pernah doain hal yang nyakitin kita semua, sayang. Din mengusap pundak istrinya perlahan, lalu mencengkeramnya lembut, memberi kekuatan yang seakan berpindah dari telapak tangannya. Aku nikahi kamu bukan untuk cari anak, Sa. Anak itu titipan. Tapi kamu adalah amanah. Yang harus aku jaga, aku tuntun, dan aku kasihi sampai akhir. 17. Azarin menarik napas pelan, mencoba menahan getar dalam dadanya yang terasa semakin sempit. Dia menatap mata Din, menyelam dalam samudera yang selama ini dia cintai, lalu bersuara pelan, nyaris tak terdengar. Aku ingin yang terbaik buat kamu, Mas, kalau ternyata menikah denganku cuma banyak sakitnya. Namun belum sempat kalimat itu tuntas, Din langsung menyela, dengan nada tegas yang tak menyisakan ruang untuk keraguan.
Gak ada yang terbaik buat aku, selain kamu, sayang.